Oke guys, selamat datang di channel gua. Kenalin gua Octavio, dan di channel ini gua ngebahas berbagai kasus yang penuh misteri, tragis, dan juga menarik ya untuk dibahas. Sebelumnya gua mohon maaf apabila kualitas video ini masih kurang bagus, dan gua minta support teman-teman agar channel ini dapat terus berkembang. Oke, langsung aja. Pada video ini gue ingin membahas sebuah kasus yang bernama Tamem Shud Case atau The Somerton Man Case, di mana pada tanggal 1 Desember 1948, tepatnya di pantai Somerton, Australia, ditemukan seorang mayat pria misterius yang hingga saat ini identitasnya belum diketahui. Nah, jadi kasus ini udah lama ya, sekitar 70 tahun yang lalu ya, dan merupakan salah satu kasus paling membingungkan yang pernah ditangani oleh kepolisian Australia. Dan bahkan sampai saat ini pun kasus ini belum terpecahkan. Oke. Jadi kenapa kasus ini dinamakan Tamem Shud? Nah, ada fakta menarik nih, karena di dalam kantong pria misterius ini ditemukan kantong rahasia ya, yang di dalamnya ada secari kertas yang bertuliskan Tamem Shud. Nah, apa itu Tamem Shud? Langsung aja kita bahas videonya. Jadi dimulai pada tanggal 30 November 1948 pukul 19.00, jadi jam 7 malam ya. Pasangan suami istri John Lyon sedang menikmati pantai di Somerton Beach. Jadi sedang jalan-jalan gitu, dan kemudian mereka menemukan seorang pria yang sedang bersandar di batuan tepi pantai, tepatnya seperti penghalang ombak gitu, batu penghalang ombak dengan menggunakan jas lengkap dan menggunakan sepatu dan jas rapi gitu ya, dan dasi maksudnya ya. Nah, menurut kesaksian pasangan ini, mereka melihat pria misterius itu menggerakkan tangannya. Jadi pada saat itu pria ini masih hidup, dan mereka menganggap bahwasanya pria ini mungkin cuman mabuk, sehingga mereka menjauh dari pria ini. Dan setengah jam setelahnya ada pasangan lain lagi nih yang lewat di tempat yang sama, dan mereka melihat pria yang sama dengan setelan yang sama sedang tertidur di sana. Jadi pasangan ini mungkin gak mau ganggu, akhirnya mereka juga berlalu pergi, dan baru pada pagi harinya tanggal 1 Desember 1948 jam 6.50 pagi ada sekelompok remaja gitu yang lagi berkuda, dan di sana juga ada si John Lyon ya, yang orang yang pertama kali melihat si pria misterius ini ya, lagi lewat gitu di pantai ini, dan mereka melihat si pria misterius ini masih berada di tempat yang sama dengan posisi yang sama, sehingga mereka curiga apa jangan-jangan pria ini sudah tidak bernyawa gitu. Dan pada akhirnya mereka pun melaporkan kejadian ini ke polisi. Dan ketika polisi datang, dicek lagi oleh polisi, ternyata benar aja pria ini udah nggak bernyawa. Dan akhirnya polisi pun menggeledah jenazah pria ini ya. Pada proses penggeledahan ini ternyata ditemukan bahwasanya pria ini nggak membawa dompet atau kartu identitas lainnya ya, seperti KTP atau paspor, dan yang ditemukan oleh polisi hanya sebuah tiket kereta api dari kota Adelaide ke pantai Harley, terus kemudian ada juga selembar tiket bus, ada sisir aluminium, terus ada sebungkus rokok beserta korek api, dan sebungkus permen karet yang isinya tinggal setengah. Juga di sekitar pria ini ditemukan sebatang rokok yang baru dihisap setengah. Jadi puntung rokok ya. Nah, hal aneh lainnya itu juga ditemukan pada pakaian pria misterius ini ya, yang mana seluruh pakaiannya itu nggak ada mereknya. Jadi mereknya sengaja dilepas, sehingga membuat polisi bingung. Apa jangan-jangan pria ini mata-mata gitu loh. Karena pada saat itu di tahun 1948 itu memang sedang terjadi perang dingin ya antara Amerika dan Rusia ya. Nah, untuk pengecekan lebih lanjut, akhirnya jenazah pria ini diotopsi, dan kemudian untuk proses otopsi ini tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan atau tanda-tanda bunuh diri, sehingga polisi berasumsi bahwa pria ini meninggal karena gagal jantung atau diracun gitu ya. Cuman ketika dicek lagi, ternyata tidak ada zat racun yang tersisa di lambungnya. Nah, untuk sidik jari pria ini ternyata tidak ditemukan di database kepolisian Australia. Dan juga ketika dicek di negara lain juga ternyata nggak ada datanya. Nggak match dengan identitas siapapun ya. Justru
Oh, hal ini membuat polisi lebih bingung lagi, ini siapa gitu loh. Dan karena nggak nemuin petunjuk sama sekali, akhirnya polisi nyebarin berita ini nih ke publik dengan menyebarkan poster, terus juga disiarkan di TV-TV, di koran, juga di radio. Dengan harapan ada yang mengenali pria ini atau ada keluarganya datang. Tapi ternyata nggak membuahkan hasil karena nggak ada yang datang ke polisi untuk melapor bahwasanya ini keluarganya atau dia kenal dengan orang tersebut, sampai akhirnya 2 bulan kemudian baru, tepatnya pada tanggal 14 Januari 1949, petugas stasiun kereta api Adelaide menemukan sebuah koper berwarna coklat yang di dalamnya berisi baju-baju yang mereknya juga udah pada dilepasin. Dan setelah dicek, koper ini sudah berada di locker room stasiun tersebut sejak 30 November 1948 pukul 11 pagi. Jadi sekitar beberapa jam sebelum pasangan John Lyons pertama kali melihat pria misterius tersebut di pantai ya. Dan walaupun baju yang ditemukan di koper tersebut sudah dilepaskan semua mereknya, namun ada beberapa baju juga dan barang-barang dalam koper tersebut yang bertuliskan Tikien. Nah, polisi bingung Tikien ini apa? Dan sampai sekarang Tiki ini belum diketahui maksudnya apakah nama orang ataukah alamat ataukah nama benda. Dan kemudian baru 3 bulan setelah penemuan koper tersebut, jadi sekitar 5 bulan setelah meninggalnya si Somerton Man ini, tepatnya pada April 1949, seorang investigator bernama John Burton Cleland melakukan investigasi ulang. Nah, jadi pakaian si Somerton Man ini yang terakhir dipakainya itu dicoba untuk diinvestigasi ulang, dan di sana ditemukan pada bagian kantong celananya terdapat sebuah kantong rahasia yang ketika dibuka ternyata di dalamnya ada secari kertas yang bertuliskan Tamam Shud. Nah, polisi bingung tuh, apa itu Tamam Shud? Apakah bisa membawa petunjuk berikutnya? Pada akhirnya kertas ini pun dibawa ke perpustakaan. Karena pada saat itu tentu saja ya belum ada internet dan Google Translate belum ada seperti zaman sekarang ya. Sehingga pusat informasi satu-satunya yaitu perpustakaan. Nah, di perpustakaan ditemukan arti dari Tamam Shud ini adalah telah berakhir. Jadi kata ini berasal dari frasa Persia yang berarti telah berakhir atau telah selesai gitu. Atau kalau di buku itu kita biasa membacanya the end gitu. Dan diketahui juga bahwa kertas tersebut merupakan sobekan dari halaman terakhir suatu buku berjudul Rubaiyat of Omar Khayyam. Sebuah buku puisi yang ditulis oleh penyair asal Persia pada tahun 1048. Dan kemudian nggak ada lagi petunjuk apa-apa nih sampai tanggal 23 Juli 1949, sekitar 8 bulan setelah Somerton Man ini ditemukan tewas, ada seorang pria datang ke kepolisian dan mengaku menemukan buku Rubaiyat di jok belakang mobilnya 1-2 minggu sebelum Somerton Man ini ditemukan. Nah, jadi memang dia mengaku pada saat itu sempat memarkirkan mobilnya di sekitar Somerton Beach dan tiba-tiba dia menemukan buku ini gitu. Nah, setelah dicek oleh polisi, ternyata memang benar nih, buku itu memang buku yang sama dengan kertas yang berapa bulan lalu ditemukan. Karena setelah dicocokkan memang robekannya ini polanya sama dengan robekan yang ada di kertas. Namun penemuan buku tersebut nggak bisa jadi petunjuk apa-apa oleh kepolisian selain tulisan yang ada di belakang buku tersebut. Nah, jadi di bagian belakang buku tersebut terdapat 5 baris kata yang merupakan kode rahasia ya, ditulis dengan pensil, tapi sampai sekarang kode ini nggak terpecahkan. Bahkan Angkatan Laut Amerika atau Navy menetapkan kode ini sebagai kode yang tidak dapat dipecahkan hingga saat ini. Barangkali teman-teman ada yang bisa mecahin kode ini, silakan. Dan lanjut. Di buku tersebut ternyata juga ditemukan sebuah nomor telepon yang ketika dihubungi ternyata pemiliknya adalah seorang wanita bernama Jessica Ellen Thompson atau biasa dipanggil Jo Thompson. Dan ternyata si Jo Thompson ini dulunya adalah mantan perawat di masa Perang Dunia Kedua. Dan fakta selanjutnya adalah bahwa ternyata rumah Jo Thompson ini hanya berjarak beberapa ratus meter dari tempat si Somerton Man ini ditemukan. Terus tentu saja ya polisi mendatangi rumah si Jo Thompson dan menanyakan keterkaitan si Joe ini dengan si Somerton Man. Si Joe ini berkata bahwa dia nggak kenal sama Somerton Man ini.
Namun ia mengaku bahwa memang dia pernah memiliki buku Rubaiyat ini dan kemudian diberikannya sama selingkuhannya yang bernama Alfred Boxall. Nah, dari sini nih polisi beranggapan bahwa si Somerton Man ini adalah si Alfred Boxall. Namun pada akhirnya si Alfred ini muncul ke publik dan memberikan keterangan bahwa dia bukanlah si Somerton Man. Nih, gue masih hidup nih gitu. Ternyata buku yang dikasih sama si Joe itu masih ada sama si Alfred ini. Tambah bingung tuh polisi. Tapi ada pertanyaan juga, kalau buku itu masih ada sama si Alfred, terus kenapa buku yang ditemukan sama pria yang di pantai itu ada nomornya si Joe gitu loh. Jadi ada kejanggalan di sana ya. Cuman polisi nggak punya bukti apa-apa dan si Joe ini diperiksa lebih lanjut sama polisi dengan memperlihatkan patung si Somerton Man ini, dan pada saat itu polisi sama investigator itu melihat bahwa si Joe ini ketika dihadapkan dengan patung si Somerton Man ini dia kaget gitu. Gelagatnya aneh dan katanya sempat hampir pingsan juga. Tapi tetap dia ngomong kalau dia nggak kenal sama pria yang ada di patung itu. Dan karena polisi juga nggak punya bukti apa-apa, akhirnya si Joe Thompson ini pun dianggap tidak bersalah ya. Nah, dari sini kasusnya sempat terhenti ya. Jadi sampai berpuluh-puluh tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2013, anak dari Joe Thompson yaitu Kate Thompson membeberkan bahwa ternyata ibunya si Joe Thompson itu sebenarnya adalah mata-mata Rusia dan dia sebenarnya kenal dengan si Somerton Man. Nah, ibunya ini adalah mantan perawat di masa Perang Dunia Kedua dan bisa aja kan pada saat itu dia juga menjadi mata-mata gitu. Nah, keterangan ini didapat dari ibunya sendiri yang mengatakan kepada si Kate. Namun si Kate dilarang untuk bercerita ke orang lain. Dan juga si Kate ini pernah mendengar ibunya menelpon dengan bahasa Rusia. Padahal setahu si Kate, ibunya itu nggak pernah belajar bahasa Rusia. Kemudian pada akhir tahun 1949, akhirnya mayat si Somerton Man ini dimakamkan. Dan di makamnya bertuliskan, "Here lies the unknown man who was found at Somerton Beach, 1 Desember 1948. Dan perkembangan terbaru dari kasus ini, ternyata pada tahun 2021 ini, tepatnya pada bulan Mei, Kejaksaan Agung di Australia Selatan itu membongkar kembali makamnya si Somerton Man ini dengan harapan bisa mendapatkan profil DNA dari si pria misterius ini. Dan tentu saja butuh waktu yang cukup lama ya sampai bisa mendapatkan DNA si Somerton Man ini. Dan diharapkan dari penemuan tersebut bisa menentukan siapa identitas sebenarnya si Somerton Man ini. Di Australia sendiri itu ada program Operation Preserve yang berupaya mengungkap identitas semua jasad yang tak bernama di Australia Selatan, termasuk juga si Somerton Man ini ya. Didukung dengan teknologi yang dimiliki saat ini, bukan tidak mungkin ya kasus ini bisa terpecahkan dibanding dengan ketika jasad itu ditemukan tahun 1940. Memang pada saat itu kan tenaga medis juga nggak secanggih saat ini. Jadi harapannya kasus ini bisa terpecahkan. Udah selama 70 tahun kasus ini belum terpecahkan. Nah, luar biasa juga sih. Jujur aja kasus ini lumayan berat ya untuk gue, apalagi gue yang pemula. Untuk risetnya itu juga butuh waktu yang lama dan akhirnya gue bisa juga merangkum kasus ini. Mungkin sampai sini dulu yang bisa gue sampaikan di kasus ini, dan lebih kurangnya gue mohon maaf. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.